Presentasi merupakan kemampuan yang melibatkan hard skill dan soft skill yang dimiliki oleh individu. Selain penguasaan terhadap materi presentasi dan teknologi informasi, presentasi juga memerlukan penguasaan terhadap teknik presentasi, penguasaan emosi, maupun penguasaan keterampilan berkomunikasi yang baik. Berdasarkan definisi dari KBBI, presentasi adalah suatu proses dengan tujuan memperkenalkan, menyajikan, atau bahkan mengemukakan suatu hal dalam ranah diskusi atau suatu forum. Manfaat dari presentasi ialah sebagai bahan paparan suatu pokok bahasan inti, media pembantu untuk penjabaran dari materi pelajaran sekolah atau suatu proyek kerja. Peserta biasanya akan lebih jelas jika disertai dengan media gambar yang berhubungan dengan materi presentasi. Berikut adalah arti presentasi dari beberapa ahli. Yang pertama, Titi Triwidodo dan Joko Kristanto tahun 2004 mengemukakan pengertian presentasi, yaitu suatu bentuk laporan lisan mengenai suatu fakta tertentu kepada komunikan. Yang kedua, menurut Erwin Sutomo, pengertian presentasi adalah suatu kegiatan aktif di mana seorang pembicara menyampaikan dan mengomunikasikan ide serta informasi kepada sekelompok pendengar. Yang ketiga, B. Curtis, James G. Floyd, dan Jerry L. Windsor pada tahun 1992 mengemukakan bahwa presentasi adalah bentuk komunikasi yang berorientasi pada proposal yang disajikan dalam suatu lingkungan bisnis kepada khalayak yang relatif homogen atau memiliki banyak persamaan dari berbagai tingkatan. Kata presentasi berasal dari bahasa Inggris yaitu presentation, yang berarti menyajikan, mengemukakan, mengenalkan, atau menunjukkan informasi, gagasan, pendapat yang bersifat ilmiah dan populer. Akan tetapi, informasi yang paling sering disajikan dalam presentasi adalah informasi yang bersifat ilmiah. Karena penyajian informasi ilmiah perlu perencanaan dan persiapan yang matang sebelum pelaksanaan presentasi. Dalam berpresentasi juga diperlukan rasa percaya diri yang tinggi agar hasil dari penampilan presentasi menjadi lebih baik. Oleh karena itu, diperlukan banyak latihan seperti berbicara di depan umum. Pada forum diskusi atau presentasi yang ideal diikuti oleh penyaji, penyimak, moderator, dan notulen. Tugas dan kewenangan masing-masing komponen peserta penyaji sebagai berikut, yaitu ada penyaji, orang yang mempresentasikan gagasan, pendapat, ataupun informasi. Yang kedua ada penyimak, orang yang menyimak presentasi yang sedang berlangsung atau biasa disebut sebagai audiens. Yang ketiga ada moderator, yaitu orang yang bertugas memandu jalannya presentasi. Dan yang keempat adalah notulen, yaitu orang yang bertugas mencatat hal-hal penting berkaitan dengan pertanyaan, pernyataan, konsep, gagasan, dan saran dari para peserta presentasi. Selanjutnya ada etika presentasi. Dalam presentasi, mulai dari moderator, penyaji, penyimak, dan notulis memiliki etika yang perlu dipahami. Yang pertama ada etika untuk penyaji, meliputi menghargai pendapat orang lain. Di sini, penyaji tidak boleh merasa dirinya memiliki kemampuan yang lebih daripada orang lain. Selanjutnya yang kedua, tidak memblokir gagasan atau pernyataan orang lain. Penyaji tidak boleh memblokir pernyataan orang lain tanpa menawarkan solusi alternatif atau ketidaksetujuan yang beralasan. Kemudian yang ketiga, tidak emosional dan menyerang penyimak ketika mengemukakan ketidaksetujuan. Jadi mungkin solusi untuk ini penyimak ataupun penyaji bisa saling bertukar pendapat tanpa harus merasa emosional. Selanjutnya ada etika penyimak. Yang pertama, meliputi menghargai pendapat orang lain atau penyimak lain. Kemudian, menyimak ketika ada peserta lain yang sedang berbicara. Jadi, kita sebagai penyimak juga harus menyimak pernyataan orang lain agar misalnya nih, nggak terjadi pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh penyimak kembali ditanyakan oleh penyimak yang lain karena dia tidak mendengarkan penyimak ini sebelumnya. Oke. Selanjutnya, tidak menguji pengetahuan penyaji. Ini maksudnya penyimak tidak boleh mempertanyakan pertanyaan yang mana ia sudah ketahui jawabannya. Selanjutnya, tidak emosional dan menyerang penyaji saat mengemukakan ketidaksetujuan. Sama seperti etika penyaji tadi, mungkin solusi untuk ini bisa saling bertukar pendapat tanpa harus merasa emosional. Selanjutnya ada etika untuk moderator. Di sini moderator harus mampu mengendalikan jalannya presentasi dengan baik, kemudian memahami materi presentasi dengan baik,
dan cukup adil dalam memberikan partisipasi kepada penyimak secara langsung. Yang terakhir ada etika untuk nulis, meliputi memusatkan perhatian pada jalannya presentasi, kemudian membuat simpulan dari hasil presentasi, dan yang terakhir memberikan laporan tertulis yang telah ia catat selama presentasi berlangsung kepada moderator. Media presentasi. Media yang biasa digunakan dalam presentasi ialah mikrofon, sound, proyektor, laptop atau komputer, papan tulis, laser pointer, dan software presentasi seperti PowerPoint, Adobe Reader, atau Flash, dan juga OHP. Tujuan dari media adalah membantu penyaji dalam menyajikan materi presentasi. Perlu diperhatikan dengan baik saat presentasi menggunakan LCD. Sebelum presentasi, penyaji wajib memeriksa media yang akan dipakai. Dalam penggunaan media presentasi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu penyaji tidak hanya berfokus pada media, tetapi juga melakukan interaksi dengan menyimak ketika menggunakan OHP. Penggantian transparasi dilakukan ketika OHP dalam keadaan mati. Jadi, matikan dulu OHP, kemudian gantilah transparasi, baru nyalakan kembali. Jangan biarkan OHP menyala terus sepanjang presentasi berlangsung. Materi atau bahan presentasi. Penyaji wajib menyiapkan materi atau bahan presentasi. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat bahan presentasi yang biasanya dikenal dengan PowerPoint antara lain adalah A. Mudah dibaca. Bahan presentasi yang baik adalah yang mudah dibaca oleh penyimak. Tulisan menggunakan bentuk huruf standar, misalnya Times New Roman atau Arial. Ukuran huruf juga harus diperhatikan agar tidak menyulitkan penyimak untuk membaca dari jarak yang jauh. B. Latar belakang slide yang sederhana. Pemilihan jenis slide disesuaikan dengan tema atau pokok bahasan yang akan dipresentasikan. Jangan memilih jenis slide yang berlatar belakang berbeda dari tema, berwarna mencolok, slide yang bergambar. C. Grafik dan diagram. Penggunaan grafik dan diagram akan membantu penyaji untuk menjelaskan tentang topik yang sedang dipresentasikan dan membuat tampilan yang berbeda pada slide. D. Isi tampilan slide. Penyaji menulis hal-hal pokok yang ada hubungannya dengan topik yang dipresentasikan. Disarankan cukup menulis judul subbab atau garis besar isi materi saja. E. Keterkaitan isi setiap slide. Keterkaitan isi setiap slide menunjukkan ketepatan alur berpikir penyaji, konsistensi jenis, warna, dan bentuk tulisan pada setiap slide. Hal yang harus dihindari oleh penyaji adalah menggunakan slide yang berbeda-beda dalam sebuah presentasi. Penggunaan layout yang berbeda-beda atau bervariasi dapat juga menyebabkan konsentrasi penyimak berpindah pada layout, tidak pada isi materi yang disampaikan oleh penyaji. F. Jangan terlalu banyak slide. Penyaji membuat slide sesuai dengan kebutuhan presentasi. Jika topik yang dibahas memang panjang, maka diperlukan penjelasan secara lisan dengan lebih baik. Hal ini juga akan menunjukkan tingkat penguasaan materi presentasi. G. Informasi tentang tindak lanjut presentasi. Penyaji memberi kesempatan kepada penyimak untuk bertanya di waktu lain mengenai topik presentasi. Pada slide terakhir, penyaji mencantumkan alamat dalam kurung surat elektronik, nomor telepon, atau website yang dihubungi oleh penyimak jika ada hal lain yang harus ditanyakan. Saya akan menjelaskan tentang teknik presentasi. Ada 3 poin yang akan dijelaskan dalam teknik presentasi, yaitu tata cara pelaksanaan presentasi, hambatan dalam presentasi, dan kesalahan dalam presentasi. Yang pertama yaitu tata cara melaksanakan presentasi. Tahapan dalam melakukan presentasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan presentasi, yaitu penyaji menyapa peserta yang hadir. Selanjutnya menyampaikan pendahuluan materi presentasi.
Yang kedua yaitu penyampaian isi presentasi. Penyaji menyampaikan materi yang sudah dipersiapkan dan perlu menjaga perhatian penyimak agar tetap fokus pada materi yang disampaikan. Kemudian yang terakhir yaitu penutup. Dalam tahap ini, penyaji wajib memberikan kesimpulan dari materi yang dipresentasikan. Di samping itu, penyaji juga dapat memberikan saran, motivasi, atau himbauan kepada penyaji di akhir presentasi. Adapun 7 langkah teknik dalam membuka presentasi, yaitu yang pertama, bahasa tubuh yang baik dan tepat. 2. Ucapkan salam pembuka. Kemudian yang ketiga yaitu memperkenalkan diri. 4. Memperhatikan kebutuhan peserta. Kelima, memperhatikan aturan presentasi. Keenam, menyampaikan struktur presentasi. Dan yang terakhir yaitu memperhatikan penyimak. Kemudian dalam menyiapkan PowerPoint yang perlu diperhatikan adalah pertama, komponen pendukung presentasi, yaitu mempersiapkan berbagai komponen pendukung presentasi mulai dari catatan kecil, slide yang akan ditampilkan, maupun media pendukung seperti gambar, audio, dan video yang akan digunakan. Kemudian yang kedua, slide berisi poin-poin atau kalimat inti agar penyimak tidak bingung dengan gagasan yang disampaikan. Ketiga, unsur humor, artikulasi, dan bunyi bahasa yang baik perlu diperhatikan. Hal ini agar pernyataan atau kalimat yang disampaikan terdengar jelas dan menarik perhatian dan fokus penyimak agar tidak bosan. Saat mengajukan pertanyaan, sesi diskusi, dan lain-lain, beberapa hal berikut ini yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, menunggu penanya selesai pertanyaan, kemudian memberikan jawaban langsung. Yang ketiga, meminta informasi tambahan jika diperlukan. Keempat, katakan terus terang apabila belum menemukan jawaban. Yang terakhir, tidak marah dan jengkel dengan pertanyaan yang disampaikan oleh penyimak. Terdapat beberapa aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam penggunaan bahasa tubuh, yaitu analisis diri sendiri, yaitu menganalisis berkaitan dengan berbagai hal yang dapat mempengaruhi bahasa tubuh, seperti fisik, busana, rias wajah, dan tampilan lainnya yang bisa saja mengganggu pandangan dan kenyamanan penyimak. Yang kedua, ekspresi wajah. Hal ini disesuaikan dengan konteks kalimat yang diucapkan oleh penyaji. Ketiga, kontak mata. Dalam hal ini, penyaji harus memperhatikan penyimak sehingga mereka merasa terlibat. Membuka saluran komunikasi dan membangun hubungan yang baik. Keempat, senyuman agar terkesan ramah. Yang kelima, posisi bahu dan kepala dapat membuktikan penyaji percaya diri atau tidak. Jika bahu tegak dan arah pandangan ke depan, penyaji bisa dibilang percaya diri dan menguasai materi. Yang keenam yaitu gerakan tangan. Gerakan tangan dapat mempengaruhi pandangan penyimak terhadap penyaji. Yang ketujuh yaitu gerakan tubuh yang berlebihan dapat mengganggu pandangan penyimak. Kedelapan, cara bicara. Berbicara dengan cepat atau kurang keras bisa membuat penyimak kurang memahami materi yang dipresentasikan. Dalam presentasi ada 2 hambatannya. Yang pertama ada hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal biasanya muncul dari dalam diri penyaji, yang mana di sini meliputi ada gugup, tidak menguasai materi, dan blank saat presentasi. Nah, hambatan pertama yaitu gugup. Biasanya ini sering muncul karena mungkin ada salah satu penyimak yang memiliki strata tertinggi sehingga dia merasakan gugup. Nah, yang kedua tidak menguasai materi. Tidak menguasai materi di sini bisa diatasi dengan cara kita sering berlatih atau berusaha untuk memahami materi yang akan kita bawa untuk presentasi. Kemudian yang ketiga ada blank saat presentasi. Nah, blank ini salah satunya biasanya muncul di mana kita lupa akan materi selanjutnya. Jadi solusi untuk mengatasi hambatan ini adalah dengan kita dapat membuat checklist untuk apa saja materi yang akan kita sampaikan atau hal apa saja yang akan kita lakukan pada saat presentasi nanti. Selanjutnya, hambatan eksternal. Hambatan eksternal ini muncul dari luar diri penyaji. Di sini meliputi ada durasi presentasi yang berubah. Nah, durasi presentasi berubah ini maksudnya, semisal kita adalah penyaji yang mana di situ ada seseorang atau mungkin penyimak yang masih belum datang ke tempat presentasi. Jadi, bagaimana caranya kita mengatasi hal ini? Yaitu dengan cara kita akan membawakan presentasi yang dengan fleksibel, yaitu menyesuaikan.
Kemudian penyimak tidak memperhatikan. Ini biasanya sering terjadi karena pertama ada penyaji tidak membuat kontrak presentasi di awal. Kontrak aturan itu seperti misalnya penyimak dilarang untuk mengaktifkan handphone yang mana sampai dengan presentasi selesai. Dengan begitu, penyimak dapat lebih fokus kepada presentasi. Kemudian yang ketiga, ada kesalahan dalam presentasi. Meliputi seperti misalnya tulisan dalam layar tidak terlihat atau visual PowerPoint yang tidak sesuai dengan materi, kemudian timing yang buruk, spoiler, atau bahkan kurang penjedaan. Kemudian, poin ketiga yaitu kesalahan dalam presentasi. Menurut Landsberger dalam Media Ide tahun 2006, Sazril dan Isman tahun 2003, kesalahan umum yang terjadi saat melaksanakan presentasi yaitu yang pertama, penyaji membuat poin-poin yang hanya dipahami oleh penyaji sehingga membingungkan penyimak. Yang kedua yaitu tulisan tidak terbaca. Ketiga, visual PowerPoint tidak sesuai dengan isi materi. Keempat, penyaji membuat power text bukan PowerPoint, yaitu isi PowerPoint terlalu banyak, bukan merupakan kalimat inti. Yang kelima, penyaji sekedar membaca slide tanpa berinteraksi dengan penyimak atau membuat kontak mata dengan penyimak. Yang keenam, penyaji hanya duduk dari awal hingga akhir. Dan yang terakhir yaitu tidak ada kesempatan bertanya saat akhir presentasi. Kesimpulan dari kelompok kami ialah latihan adalah kunci dalam penguasaan kompetensi presentasi. Kemampuan berbicara, penggunaan bahasa tubuh yang tepat, penggunaan teknologi informasi pendukung presentasi, serta pemahaman terhadap materi presentasi merupakan faktor-faktor yang mendorong keberhasilan presentasi. Hal tersebut akan semakin dikuasai apabila banyak berlatih dan mempraktekkan teknik-teknik maupun prinsip-prinsip dasar presentasi dengan baik.